Assalamualaikum, kali ini kita akan mencoba membongkar dan memperbaiki remote Samsung yang salah satu tombolnya tidak berfungsi. Kita buka dulu hanya menggunakan sendok ya. Kita bongkar hanya menggunakan sendok, tidak perlu alat-alat canggih. Kita lepas dulu baterainya. Nah, di bagian samping sini kalian tinggal congkel aja. Nah, itu kebetulan di sini sudah pernah saya congkel ya, di bagian sini. Nah, ini kita congkel dengan sendok yang tipis ya. Kalian juga bisa pakai gunting kuku untuk pisau-pisauannya itu ya, bisa pakai itu juga, atau obeng yang tipis. Intinya kalian congkel ya, dan ini lumayan kuat. Walaupun dicongkel nggak mudah patah karena memang ini yang original, jadi meskipun dicongkel nggak mudah patah untuk gigi-giginya. Oke, setelah kita congkel, pastikan semua gigi-giginya yang nyangkut itu terlepas semua agar mudah untuk membukanya, terutama ini ya, di bagian belakang ini biasanya nyangkut, itu pakai sendok aja ya. Oke, nah ini udah terlepas, langsung kita buka, kita bersihin. Nah, ini tombolnya kita lepas, kemudian kita buka. Di sini dorong aja tempat baterainya ini untuk mengeluarkan mesin ya, mesin remote-nya. Dan di bagian atas itu ada slotnya, jadi ditarik ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kalian tinggal coba bersihkan, dan ini ya, ini adalah tombol-tombolnya. Dan ini bisa kita buka namun pelan-pelan, kalau bisa pakai silet itu ya bukanya, biar tidak mudah sobek. Dan di sini saya akan coba mengganti tombol-tombol yang tidak berfungsi. Saya gambil dengan tombol yang berfungsi namun jarang dipakai. Oke, di sini karena saya tidak ada alat lain selain sendok, saya pakai sendok juga dan juga pakai kuku untuk membukanya. Nah, ini bagian ini adalah bagian tombol Netflix yang jarang saya gunakan, dan ini berjalan normal. Jadi kita ambil besinya itu ya, besi atau plat ya, besi plat kecil yang fungsinya untuk tombol. Ini saya akan ambil dan saya pindah ke menu atau ke tombol on off yang memang sejak kemarin tidak bisa dimatikan TV-nya, on off-nya tidak berfungsi karena remote-nya sering dimainin oleh anak ya, anak yang masih balita dan sering digigit-gigit, jadi sering basah kena air liur. Kemungkinan di sini rusaknya karena itu. Jadi teman-teman sebaiknya taruhlah remote di tempat yang sulit dijangkau oleh anak kecil karena mereka nggak tahu risikonya. Nah, ini kita cabut. Kemudian kita ganti dengan yang normal ini ya. Oke, ini kita kupas saja karena itu pakai lem, jadi nanti akan melekat lagi. Nah, itu saya kupas, saya pindah ke bawah, yang bawah saya pindah ke atas. Jadi begitu upaya yang saya lakukan. Di samping juga ya membersihkan ya. Jika kotor kalian bersihkan, gosok-gosok dengan kain. Kalau saya sih pakai kain sarung atau kain elap atau lainnya, kalian bisa bersihkan juga. Ini hanya percobaan ya, hanya upaya, bisa jadi sukses atau tidaknya itu ya tergantung dari kondisi remote kita masing-masing. Kalau rencana atau ini tidak berhasil, nanti saya akan beli lagi ya, di online itu ada yang ori namun mahal. Kalau yang KW murah, sekitar 50 ribuan aja ada, namun tidak sama persis ya. Kalau yang ori itu ratusan ribu sampai 200 ribu kayaknya. Jadi saya beli yang enggak ori aja. Nah, ini saya pasang lagi ya teman-teman, yang sudah saya cabut tadi saya pasang lagi di sini. Di atas saya ganti dengan yang di bawah saya ganti dengan yang atas. Kita tempelin lagi, dan jangan sampai terbalik ya platnya, karena itu agak melengkung sedikit. Fungsinya agar ketika ditombol itu kembali lagi ke atas setelah ditombol. Oke, kita pasang lagi dan kita coba apakah berfungsi atau tidak.
Oke, jadi saat pasang pastikan yang depan masuk, yang belakang juga masuk. Dan kebetulan di sini agak nyangkut ya, karena memang yang dicongkel tadi di bagian pinggir itu ada yang agak masuk ke dalam. Jadi ini sulit masuknya. Jadi kalian periksa bagian pinggirnya. Khawatir ketika kalian congkel tadi ada bagian yang kedorong ke dalam, jadi nyangkut. Nah, ini belum saya ketemu masalahnya tadi, namun akhirnya ketemu juga. Itu ada bagian yang ternyata itu agak masuk ke dalam, jadi nyangkut, tidak bisa masuk. Oke, kita tes seperti ini. Jadi sebelum kalian pasang semua, kalian bisa tes gini ya. Jadi tes tanpa memasukkan atau tanpa mengembalikan lagi ke awal itu bisa juga. Yang penting baterainya nyangkut. Nah, sekarang kalau misalkan udah bisa, kalian sudah yakin bisa atau sudah yakin nggak bisa mau dikembalikan lagi, ya tinggal dikembalikan aja seperti ini. Kita pasang. Nah, ini ya, ketika didorong itu mental ya ke atas, tidak mau masuk, karena sebenarnya itu di bagian pinggir ada bagian yang masuk ke dalam ya, kena dorongan dari sendok tadi. Namun akhirnya juga ketemu masalahnya. Itu ya, nggak masuk kan. Itu sebenarnya sudah betul, slotnya udah masuk semua, namun memang bagian pinggir ada bagian yang ternyangkut. Nah, di sini ada yang tersangkut, itu bagian pinggirnya. Nah, itu nggak masuk. Di pinggir yang nggak masuk ya teman-teman. Namun nah di situ setelah, nah ini kita congkel lagi seperti ini, akhirnya bisa masuk dengan sempurna dan bisa dipasang lagi seperti semula. Oke, berikutnya kita tinggal pasang tombol-tombolnya, kita kembalikan ya. Ini tombol untuk volume atau merubah. Nah, di sini kita pasang lagi, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nggak akan masuk juga. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang dan tekan aja, jadi sangat mudah untuk bongkarnya. Ini cukup pakai sendok. Oke, sekian, mudah-mudahan sukses dan berhasil. Kalau tidak sukses dan tidak berhasil, kalian bisa cari aja ya di online, atau nanti saya taruh linknya di deskripsi. Tempat saya membeli remote, karena kebetulan ternyata meskipun sudah dibersihkan, sudah dipindah, sudah saya upayakan, ternyata tetap tidak bisa. Akhirnya saya terpaksa beli remote baru ya, namun yang bukan ori, karena kalau yang ori terlalu mahal. Nanti saya taruh linknya di deskripsi buat referensi teman-teman kalau mau beli. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga video ini jika bermanfaat. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.